wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nuraini. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Nuraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bertujuan ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kuliah PLP 1. Kiranya Bapak bersedia? Oke, siap. Langsung aja ya, Pak. Oke. Kalau karakteristik umum peserta didik di SMK IT Nurul Qalbi seperti apa ya, Pak? Untuk karakteristik secara umum di SMK IT Nurul Qalbi, saya informasikan dulu bahwasanya SMK IT Nurul Qalbi terdiri dari 1.325 siswa tahun ini. Tentunya mereka mempunyai karakter atau kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum karakter mereka 90% itu ya rata-rata baik. Ya, walaupun ada juga mungkin yang karakternya ya kurang baik sih, perlu dibimbing ya ketika mereka melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi bukan kurang baik. Jadi artinya perlu bimbingan dan arahan dari sekolah. Jadi 90% ya alhamdulillah karakternya itu lumayan baik. Mungkin didikan dari orang tua juga, kemudian mereka juga merasa sudah besar, jadi mereka berpikirnya lebih dibandingkan dengan ketika mereka menjadi anak kecil dan lain sebagainya. Itu karakter mereka secara umum baik. Lalu struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMK IT Nurul Qalbi? Struktur organisasi yang ada di SMK IT Nurul Qalbi, bahwasanya saya perlu informasikan di SMK IT Nurul Qalbi ini terdiri dari 4 jurusan, yaitu perbankan syariah, kemudian ada keperawatan, kemudian ada teknik komputer jaringan, dan satu lagi teknik kendaraan ringan. Artinya biasanya struktur itu kan terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian bawahnya guru. Nah, karena kita ini SMK, maka struktur itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, yang mana wakil kepala sekolah ini ada 4, yaitu Sanpras, kemudian ada Hubin, kemudian yang selanjutnya ada kurikulum, dan diikuti kepala program jurusan. Nah, maka di dalam SMK itu strukturnya seperti itu, dan di bawahnya ada guru serta wali kelas. Itu. Lalu lanjut ya, Pak. Bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah? Penerapan tata tertib yang ada di sekolah, memang semua sekolah pasti punya peraturan, dan ini peraturan ini harus diterapkan ke semua siswa. Maka dari itu di awal ketika siswa tersebut mendaftar sebagai siswa SMK IT Nurul Qalbi, saya informasikan kepada mereka dan orang tua mereka bahwasanya di SMK IT Nurul Qalbi itu banyak peraturan yang harus ditaati oleh mereka. Ya, contohnya adalah memakai seragam. Memakai seragam itu harus sesuai hari yang telah ditentukan. Kemudian tidak boleh datang terlambat, karena di SMK IT Nurul Qalbi ini ada 2 shift, pagi dan siang. Untuk yang pagi masuk jam 7.00 dan pulang itu jam 12.30. Adapun untuk yang siang masuk jam 1.00 sampai jam 5 atau pukul 17.00. Nah, adapun penerapannya ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke orang tua, bahwasanya ini harus kita jalankan untuk mendisiplinkan ke siswa. Contohnya tadi, siswa tidak boleh terlambat, kemudian memakai seragam sesuai aturan, seperti itu. Itu kita terapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mereka masuk sampai mereka pulang, seperti itu. Dan di rumah juga kita informasikan ke orang tua agar tetap mengawasi siswanya atau anaknya, agar apa yang ada di SMK Nurul Qalbi tentang kedisiplinan itu bisa diterapkan di rumah. Jadi kalau hanya sekolah yang menerapkan
dan di rumah tidak diterapkan, nah ini nanti nggak imbang. Jadi harus ada dua kolaborasi antara sekolah dengan wali murid yang ada di rumah, gitu. Ya. Lalu Terus, kalau kegiatan seremonial formal seperti rapat, briefing, itu di masa pandemi seperti ini tetap dilakukan, Pak? untuk kegiatan seremonial dimulai dari upacara ya. Kalau upacara kita tidak mengadakan itu. Tapi kalau rapat-rapat itu kita mengadakan itu dengan cara virtual. Ya, karena kenapa? Kalau tidak ada rapat ya nggak, apa yang nanti kita sampaikan ke wali murid itu nggak pas, artinya nggak ada materi yang kita sampaikan buat wali murid kalau tidak dirapatkan dulu oleh guru-guru dan lain sebagainya. Tetap kita laksanakan rapat, yaitu dengan cara virtual seperti itu. Kalau kegiatan ekstrakurikuler, ada apa aja tuh Pak di SMK IT Nurul Kolbi? Untuk di SMK Nurul Kolbi, kegiatan ekstrakurikuler ini banyak. Di antaranya Paskibra, kemudian Pramuka, PMR, futsal, kemudian ada lagi panahan, hadro, dan satu lagi itu adalah yang mungkin sekarang udah nggak berjalan, yaitu poli. Dan satu lagi ada pencaksilat, yaitu yang ada di SMK Nurul Kolbi. Kiranya itu pertanyaan saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga kakak juga baik. Alhamdulillah. Ibu, jadi perkenalkan dulu, nama saya Nur Aini. Saya dari Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini memenuhi tugas PLT untuk wawancara tentang kultur sekolah. Langsung aja kali ya, Bu? Boleh. Jadi pertanyaannya, kan kita sedang pandemi ya, Bu, jadi pembelajarannya jarak jauh. Gimana sih cara Ibu mengetahui karakter anak tersebut? Oke, jadi kalau selama daring ini kami biasanya berkomunikasi via aplikasi seperti Zoom Cloud Meeting gitu, kemudian WhatsApp Group gitu. Kami juga sesekali pakai berkomunikasi pakai video call via WhatsApp gitu ya. Jadi nanti di situ kami biasa sharing gitu Kak. Kalau misalkan memang ada tugas khusus ada grup, ada waktu-waktu tertentu apabila misalkan siswa perlu penjelasan dari suatu materi yang saya berikan gitu, biasanya saya memberikan nomor khusus kemudian mengagendakan untuk melakukan Zoom Cloud Meeting atau video call grup ya, video call grup gitu. Jadi nanti saya jelaskan. Nah, nanti di situ kan responsibility siswa itu maksudnya meresponnya seperti apa nih terhadap penjelasan guru itu terlihat gitu. Kalau sekolah ada aplikasi tersendiri nggak sih Bu untuk pembelajaran jarak jauh? Ada. Kami dalam situasi seperti ini sekolah mau tidak mau harus menyesuaikan sistem pembelajaran gitu ya bagi kami guru dan siswa gitu. Tujuannya sih sebenarnya untuk memudahkan dan terarah gitu ya, maksudnya jadi kita satu penyelenggaranya tuh satu gitu, jadi tidak ada yang misalkan guru satunya pakai grup WhatsApp, guru satunya pakai Google Classroom, guru satunya pakai aplikasi lain gitu, tidak seperti itu gitu. Jadi satu cara yang sama. Kami punya aplikasi khusus namanya aplikasi kunci SMK IT Nurul Kolbi gitu. Di sana nanti siswa juga masuk ke dalam aplikasi tersebut, wali murid juga bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut untuk memantau kegiatan putra-putrinya, pembelajaran putra-putrinya, dan guru pun ada di situ untuk memberikan setiap materi pembelajarannya. Lalu kalau masalah disiplin anak, susah nggak sih Bu? Ada rintangannya nggak sih kalau di masa pandemi kayak gini? Betul.
Ada perbedaannya, betul sekali. Kalau kita tatap muka langsung itu kan siswa datang ke sekolah. Jadi pelanggaran yang dilakukan itu lebih terlihat. Sehingga ketika sekolah memberikan punishment atau sanksi terhadap pelanggaran tersebut, lebih kepada formal ya, bukan formal. Jadi legalitasnya tuh lebih terasa gitu. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, kita juga perlu memberikan toleransi terhadap kondisi dan situasi saat ini. Karena kan dengan pandemi yang cukup lama, berkepanjangan seperti ini, tentunya akan berefek kepada masing-masing aspek ya. Misalkan ada satu keluarga gitu, bapaknya atau orang tuanya bekerja, dan dengan adanya pandemi seperti ini, akhirnya perusahaan melakukan perampingan karyawan dan bapaknya di PHK, kan kita tidak tahu gitu. Untuk seperti absen kayak penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting ini tentunya sangat menyedot kuota sekali gitu. Nah, untuk siswa yang berada dalam kondisi seperti itu, misalkan perekonomian keluarganya sedang tidak stabil, misalkan bapak ibunya pedagang, kemudian sekarang kan agak dibatasi gitu ya. Yang berdagang itu tidak seramai seperti dulu gitu. Intinya pendapatan mereka berpengaruh menurun ya. Jadi kami juga menyesuaikan hal itu, Kak. Misalkan absen harusnya jam 7 pagi. Kita kasih spare waktu kapan nih paling lambat siswa tersebut untuk absen. Kita sudah tidak bisa lagi saklek. Misalkan absen harus jam 7, kemudian siswa tersebut harus jam 7. Ada kalanya maksudnya kita memaklumi lah keadaan. Kadang, Bu, saya tidak bisa ikut aplikasi Zoom Cloud Meeting karena terkendala kuota. Jadi saya bisanya maksudnya kirim foto saja lah, itu saya masih perbolehkan gitu. Ini dilakukan hanya ibu saja atau semua guru di sekolah SMK IT Nurul Kolbi, Bu? Oke, kebanyakan sih seperti itu. Karena kebanyakan guru melakukan hal itu karena kita mau memaksakan juga susah. Ini berkaitan dengan kondisi siswanya gitu. Dan hampir semua guru sih memberikan sedikit toleransi lah gitu kepada siswa-siswa yang memang kurang sarana dan prasarana. Ya, memang di masa pandemi kayak gini emang harus saling memberi pengertian ya, Bu. Bukan hanya murid terhadap guru, tapi juga guru terhadap murid. Betul. Ya. Terima kasih ya, Bu. Sudah dikasih waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak di sini Kak Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mau nanya sedikit sih tentang pembelajaran daring sama tentang sekolah juga. Gimana? Siap nggak? Insya Allah. Ini langsung aja ya deh pertanyaannya. Sekolah tuh biasanya kalau lagi pembelajaran daring, guru tuh suka langsung kasih materi, apa langsung ya udah tugas aja gitu? Kalau itu sih ya, guru ngasih materi ya. Dia cuma ngasih materi, ngasih doang gitu, nggak ngejelasin dulu. Ngasih materi, habis ngupload materi itu langsung ngasih tugas tiba-tiba ya, gimana gitu. Nggak pakai gini nih, nggak begini, cuma ngasih tugas PDF tuh. Terus kita suruh kerjain, terus dikumpulin lagi di classroom. Kayak misalkan kalau MTK kan rada susah kalau nggak dijelasin tuh. Itu nggak enak gitu. Matematika juga kayak gitu? Iya, semua pelajaran. Produktifnya juga sama gitu. Harapannya gitu biar bisa belajar efektif, harapannya untuk sekolah apa? Harapannya sih semoga aja ini wabah buru-buru kelar dah. Biar bulan depan, kalau nggak bisa bulan depan, tahun depan udah bisa normal lagi. Amin. Amin. Terima kasih ya.